Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas video yang selanjutnya lagi, yaitu time frame. Nah, jadi kalau Anda pengen trading, selain Anda mengerti cara membaca chart, Anda juga harus memilih time frame yang sesuai dengan gaya trading Anda, seperti itu ya. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mentraktir saya ketika hendak menonton video ini. Jangan lupa share ya kepada teman-temannya agar, video ini bisa lebih bermanfaat lah, seperti itu. Jadi time frame itu apa sih? Time frame itu adalah satuan waktu yang digunakan untuk merangkum data transaksi yang terjadi di pasar forex ya. Jadi kita bisa menyimpulkan dalam satuan waktu tertentu, transaksi jual belinya seperti apa sih, apakah ditutup dengan harga yang naik atau bullish, atau ditutup dengan harga yang turun, yaitu bearish. Nah, time frame sendiri itu di dalam, aplikasi chart ya, chart forex itu ada yang 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan ya, seperti itulah. Namun kita bisa juga memodifikasinya menjadi 15 menit. Jadi 1 menit itu dikumpulkan datanya sampai 15 menit, maka disimpulkanlah menjadi 1 candle. Atau yang 30 menit, ada 45 menit, atau 4 jam ya. Oke, jadi pada dasarnya, time frame ini fungsinya adalah untuk merangkum data transaksi yang terjadi dalam, satuan waktu yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kalau kita pengen, data transaksi dalam 1 jam nih kesimpulannya apa sih? Oh, ternyata kesimpulannya bullish. Nah, berarti kita bisa tahu tuh bahwa dalam 1 jam, buyer lebih dominan dibandingkan seller. Nah, dengan adanya time frame, kita tidak perlu lagi mencatat atau melihat candle setiap detik. Jadi dengan adanya time frame tadi kan, data transaksi itu kan terjadi ya setiap detik ya. Buy and sell ya kan, datanya terjadi setiap detik. Nah, jadi kita nggak perlu lagi memantau dan mencatat lagi, oh ini ternyata 1 detik pertama buy, 1 detik kedua itu sell. Nah, itu nggak perlu, karena cukup kita menggunakan time frame aja, kita sudah dapat kesimpulan bahwa dalam kurun waktu yang kita inginkan itu hasil transaksinya itu seperti apa, kesimpulan transaksinya seperti itu ya, market itu sepakat sebagai apa. Nah, misalnya gaya trading kita itu menggunakan time frame H1, maka kita cukup melihat chart per jam aja. Nah, jika belum 1 jam ya kita nggak perlu lihat chart lagi, kita cukup melakukan aktivitas lainnya. Kalau misalnya gaya tradingnya per 1 menit, per 5 menit, per 15 menit, ya berarti Anda harus lihat chartnya per 15 menit ya. Seperti itu. Kalau saya pribadi itu menggunakan, gaya trading harian dan itu menggunakan H1 ya per jam. Kenapa? Karena saya punya aktivitas lain selain, trading ya. Saya juga punya bisnis yang lagi dibangun, jadi trading ini dilakukan sebagai side job aja, seperti itu. Job tambahan lah, di luar aktivitas bisnisnya. Jadi lumayan ya untuk nambah-nambah penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari lebih dalam. Oke, nah selanjutnya, penggunaan time frame sesuai dengan style trading. Jadi kalau yang scalper, jadi metode dalam trading itu sendiri, nanti teman-teman akan melihat ya, bahwa banyak sekali metode dalam trading. Ada yang gayanya scalper, itu yang 1 menit, 5 menit itu udah langsung profit. Nah, tapi saya pribadi nggak menyarankan ya, karena bukan saya nggak pernah nyobanya juga. Karena saya pikir data 1 menit, 5 menit, atau 15 menit itu datanya kadang-kadang kurang pas. Kurang kuat lah, karena kita kan trading itu membaca, data ya. Nah, lebih idealnya itu minimal 1 jam lah, atau M30 menit itu cukup ideal. Nah, maksimal itu H4. Ya, jadi H4 itu bisa membantu kita juga untuk mengambil keputusan untuk entry. Nah, sedangkan kalau misalnya yang swing, ya sifatnya itu, harian, kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang beli hari ini, bulan depan baru, close-nya. Nah, itu ada juga yang namanya swing ya. Nah, itu bisa menggunakan daily, weekly, atau monthly ya. Yang biasa sih perbankan lah, kayak gini lah ya. Atau yang memang orang sifatnya invest saja. Nah, kalau saya pribadi, saya menggunakan intraday, di mana saya hanya tutup di hari itu, dan saya trading menggunakan H1 ya. Nah, alasannya kenapa? Karena setelah saya riset, grafik atau chart candlestick yang ditampilkan H1 itu semuanya sama. Hampir seluruh trader itu tampilannya sama ya. Sorry. Hampir seluruh broker itu tampilan H1-nya sama. Jadi saya lebih milih yang H1. Kalau misalnya yang 1 menit, 5 menit itu kadang-kadang broker A, broker B, broker C itu menampilkan data-data yang berbeda. Kalau H1 itu hampir semuanya sama. Jadi 90%, 95% itu pasti sama lah. Kalau ada beda pun hanya beda dikit aja. Nah, mengapa memilih H1? Nah, ini tadi ya.
Karena rangkuman datanya itu lebih valid dibandingkan dengan yang lain, dan ini udah dicek juga kita dari berbagai macam tampilan chart dari broker A, B, C, D, E, H1 tuh jauh lebih, valid lah. Jadi sama semuanya bentuk chart ya, kalau misalnya panjangnya sekian, shadownya sekian, itu semuanya sama. Beda kalau misalnya, M15. Kalau M15 kadang-kadang kita melihat ada satu body close-nya tuh harganya berbeda dengan, di broker yang lain. Nah, makanya dari situ kita lebih memilih H1. Nah, saya sudah melakukan riset juga. Jadi udah riset di ratusan chart, kita udah riset dari 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, H1, H4, H16 itu udah dicek semuanya, dan kita berkesimpulan bahwa untuk trading saya dengan gaya saya itu, dan profitnya juga lebih pasti itu dengan H1. Karena nggak mengganggu waktu kesibukan juga, dan, tanpa harus kita memandang chart terus-menerus ya. Oke, seperti itu aja. Jadi, teman-teman nanti kalau misalnya mau trading gimana, ya riset aja dengan metodenya teman-teman sendiri, itu cocoknya di M1 kah, M5 kah, atau M15, terserah ya, karena masing-masing metode itu punya gayanya masing-masing. Yang terpenting adalah teman-teman sudah cek setiap hari dari data sebelum-belumnya. Jadi teman-teman nanti kalau mau trading itu dicek aja metodenya, misalnya pengen metode A. Ya teman-teman ada nggak data-data dari tahun 2024, Januari 2023 dengan metode yang teman-teman pakai sekarang misalnya. Kalau misalnya belum ada, maka dicek dulu datanya, biar ada. Nah, kalau misalnya sudah ada, kita akan ketahuan tuh persentase profitnya kita tuh berapa. Nah, kalau dari metode saya pribadi, naker chart ya, kita nggak pakai osilator, nggak pakai indikator, hanya memandang chart aja, itu kita menemukan bahwa setiap hari market itu melakukan pola yang sama, tetapi di waktu yang berbeda. Jadi ada 7 pola dalam market itu, yang dilakukan tuh terus-menerus sama terus. Nah, tetapi dia karena acak geraknya, jadi seakan-akan tuh itu hanya terjadi sekali. Padahal setelah kami cek, selama ratusan hari, itu mereka melakukan hal yang sama. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen dapatkan kesimpulan dari data kami, itu bisa ikut aja kelasnya, ada yang kelas, premium, ada yang kelas advance ya. Kalau kelas advance itu kita bisa trading tiap hari dan persentase profitnya juga jauh lebih besar. Oke, sekian terima kasih tentang penjelasan tentang time frame, kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa diskusi di WA ya, kalau misalnya, teman-teman pengen, dapatkan penjelasan tentang time frame sendiri, atau bisa DM aja di Instagram atau TikTok. Dah, terima kasih.